Om Swastiastu. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak. Nah, pada hari ini Bapak share atau bagikan soal untuk latihan menghadapi penilaian akhir semester 1 Pendidikan Agama Hindu untuk siswa kelas 4 SD dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, baik anak-anak, untuk mempersingkat waktu, mari kita ke soal nomor 1. Ramayana merupakan salah satu kitab suci agama Hindu yang termasuk A. Itihasa, B. Caturveda, C. Pancamaweda, D. Wedanga. Nah, anak-anak, kira-kira mana jawaban yang benar? Ya, jawabannya adalah A, yaitu Itihasa. Jadi, Ramayana merupakan bagian dari kitab Itihasa ya, anak-anak. Nomor 2. Ramayana adalah kisah yang menceritakan tentang A. Perjalanan Rama, B. Perjalanan Laksmana, C. Kasih sayang, D. Benci dan dusta. Ya, jadi jawaban yang benar adalah perjalanan Rama. Jadi Ramayana itu merupakan kisah yang menceritakan awatara Dewa Wisnu, yaitu Sri Rama dalam menghadapi kejahatan atau adharma di dunia ini ya anak-anak. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, perhatikan gambar di bawah ini ya anak-anak. Nah, baik. Tokoh di samping bernama, ayo kira-kira bernama siapa ya? A. Krishna, B. Rama, C. Rahwana, D. Wibisana. Ya, jawaban yang benar itu adalah B. Rama. Jadi anak-anak, ciri-ciri tokoh Rama dalam Ramayana yang pertama sekali atau yang menonjol sekali, beliau selalu membawa busur panah. Ya, karena dalam cerita Ramayana, beliau ahli dalam memanah. Dan wajahnya mirip dengan Sri Krishna. Oleh karena sama-sama berasal dari atau titisan dari Dewa Wisnu ya anak-anak. Kita lanjut ke soal nomor 4. Gambar di samping adalah A. Raja Dasarata, B. Wibisana, C. Resi Walmiki, D. Laksmana. Ya, jawabannya udah langsung kelihatan ya anak-anak. A. Raja Dasarata. Raja Dasarata adalah Raja Ayodhya yang merupakan ayah dari Sri Rama. Lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini adalah tokoh baik di dalam cerita Ramayana, yaitu, ingat ya anak-anak, tokoh yang baik. A. Rahwana, B. Hanuman, C. Indrajit, D. Sarpanaka. Ya, tentunya anak-anak sudah tahu jawaban yang benar adalah B. Hanuman. Jadi Hanuman merupakan abdi setia dari Sri Rama. Kalau Rahwana, Indrajit, dan Sarpanaka itu adalah bangsa raksasa yang menjadi musuh dari Sri Rama dalam cerita Ramayana. Tentunya mereka ini adalah tokoh yang tidak baik atau adharma. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke pembahasan
atau materi yang kedua ya, yaitu tentang Sadhu Sakti. Di dalam agama Hindu, diyakini Ida Sang Hyang Widiwasa mempunyai 4 kemahakuasaan. 4 kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widiwasa disebut dengan A. Sadhu Sakti, B. Catur Brata, C. Catur Kuasa, D. Catur Sakti. Ayo kira-kira yang mana benar? 4 kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widiwasa. Ya, jawabannya adalah A. Sadhu Sakti. Jadi Sadhu artinya 4, Sakti artinya kemahakuasaan. Jadi 4 kemahakuasaan itu adalah Sadhu Sakti. Jawaban yang benar adalah A. Lanjut ke soal selanjutnya. Ida Sang Hyang Widi dalam kuasanya mampu menciptakan alam semesta beserta isinya. Di dalam Sadhu Sakti disebut dengan A. Wibu Sakti, B. Kriya Sakti, C. Prabu Sakti, D. Jenana Sakti. Ya, jawaban yang benar itu adalah B. Sudah kelihatan Kriya Sakti ya Nana. Jadi kata kriya berasal dari kata karya, yaitu menciptakan atau bekerja ya. Jadi menciptakan sesuatu dalam hal ini adalah alam semesta beserta isinya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Kriya Sakti. Lanjut. Ida Sang Hyang Widiwasa dalam kuasa beliau menjaga keseimbangan alam semesta. Beliau bermanifestasi menjadi 3 dewa utama yang mempunyai tugas mencipta, memelihara, dan melebur. Yang bertugas sebagai pemelihara adalah A. Dewa Brahma, B. Dewa Wisnu, C. Dewa Siwa, dan D. Dewa Iswara. Jadi yang bertugas memelihara itu siapa kira-kira? Yuk anak-anak, siapa yang tahu jawabannya? Kita cek ya. Jawaban yang benar adalah Dewa Wisnu. Kalau yang memelihara, kalau yang mencipta itu adalah Dewa Brahma. Dan yang melebur adalah Dewa Siwa. Lanjut ke soal selanjutnya. Ida Sang Hyang Widiwasa Maha Kuasa. Tidak ada yang lebih tinggi dari beliau dalam hal kuasanya. Di dalam Sadhu Sakti disebut dengan, jadi anak-anak fokus ke Maha Kuasa ya. Ida Sang Hyang Widiwasa Maha Kuasa. Dalam Sadhu Sakti disebut apa? Nah, tentunya sudah kita jelaskan ya tentang Sadhu Sakti dan bagian-bagiannya. Yang pertama A. Wibu Sakti, B. Kriya Sakti, C. Prabu Sakti, dan D. Jenana Sakti. Jawaban yang benar adalah Prabu. Ya, Prabu Sakti. C ya, Prabu Sakti. Nah, kata Prabu itu berasal dari kata atau sering kita dengar sebutan itu kepada para raja ya. Gusti Prabu atau Prabu itu jadi yang namanya raja pasti mempunyai kekuasaan. Makanya Prabu Sakti itu berarti Maha Kuasa ya. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini adalah bagian-bagian dari Sadhu Sakti kecuali. Nah, untuk menjawab soal ini, anak-anak tentunya harus tahu dan hafal bagian-bagian dari Sadhu Sakti untuk bisa menjawab soal ini ya. Kita cek ya pilihannya. A. Wibu Sakti, B. Kriya Sakti, C. Maha Sakti, D. Prabu Sakti. Nah, ingat ya anak-anak, untuk menjawab soal ini, anak-anak terlebih dahulu harus mengetahui
bagian-bagian dari sadu sakti ya. Jadi ingat soalnya berisi kecuali, berarti yang bukan atau yang salah ya. A. Wibu sakti, B. Kriya sakti, C. Maha sakti, D. Prabu sakti. Ya jawabannya udah kelihatan ya, Maha sakti. Jadi itu bukan bagian dari sadu sakti. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebagai manusia, kita wajib berbuat baik kepada semua makhluk ciptaan Ida Sang Yang Widiwasa. Perbuatan yang baik di dalam agama Hindu disebut dengan A. Karma, B. Subha karma, C. Asubha karma, D. Karma pala. Nah ini jadi materi subha dan asubha karma ya. Jadi ingat anak-anak, yang menjadi fokus itu adalah ini, perbuatan yang baik. Kira-kira di dalam agama Hindu disebut apa? Ya, jadi kita cek jawabannya ya, subha karma ya anak-anak. Subha karma artinya perbuatan yang baik. Kalau C, asubha karma, mirip kan, tapi lain artinya karena ada huruf A. A itu artinya tidak. Subha karma berarti perbuatan yang tidak baik ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah B, subha karma. Selanjutnya, Ida Sang Yang Widiwasa tidak membenarkan manusia berbuat jahat atau menyakiti orang lain. Perbuatan jahat disebut dengan A. Karma, B. Subha karma, C. Asubha karma, D. Karma pala. Ya, jadi jawaban yang benar ini yang menjadi fokus anak-anak ini, perbuatan jahat, atau kalau perbuatan jahat berarti perbuatan yang tidak baik. Yang mana ya kira-kira? A. Karma itu artinya perbuatan. B. Subha karma sudah tadi ya, perbuatan baik. C. Ini A. Tidak, subha baik. Karma perbuatan, berarti asubha karma adalah perbuatan tidak baik. Ya ini sudah tentu ini jawabannya ya. Kalau D. Karma pala itu hasil perbuatan artinya. Kita cek apakah benar asubha karma jawabannya. Oh ini salah. Ini salah penempatan. Yang benar itu adalah C. Asubha karma ya anak-anak. Nah ini mungkin salah pengeditan. Yang benar adalah C ya. Sekali lagi Bapak tekankan C. Asubha karma. Selanjutnya, subha karma bisa diamalkan dengan menerapkan ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu berpikir, berkata, dan berbuat yang benar. Berpikir yang benar disebut dengan A. Manyacika, B. Kayika, C. Wacika, D. Mahacika. Jadi sekali lagi, untuk bisa menjawab soal seperti ini, anak-anak harus bisa mengetahui bagian-bagian Trikaya Parisuddha beserta pengertiannya masing-masing. Nah, jadi yang menjadi fokus di sini adalah berpikir yang benar. Nah, berpikir yang benar disebut ini. Berarti yang benar adalah manacika. Ya, jadi ingat ya anak-anak, manacika berpikir yang baik atau benar. Kalau kayika perbuatan yang baik atau benar. Wacika berkata yang baik dan benar. Kalau mahacika ini hanya pelengkap saja ya anak-anak. Jadi jawabannya benar adalah A. Manacika. Nah lanjut ke soal literasi ya. Ini ada soal cerita. Dengarkan ya. Loh Jari adalah siswa kelas 4 SD. Dia selalu berkata sopan. Setiap bertemu guru, dia selalu mengucapkan salam panganjali. Setiap melakukan kesalahan, dirinya selalu berkata maaf atau meminta maaf ya kepada temannya. Dalam hal ini, Loh Jari mengamalkan ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu. Nah, jadi anak-anak harus bisa menganalisis ini ya soal cerita ini. Kita ambil di sini, dari sini ya. Dia selalu berkata sopan. Terus setiap bertemu guru atau orang lain, dia selalu mengucapkan salam panganjali, Om Swastiastu. Terus setiap melakukan kesalahan selalu berkata maaf atau meminta maaf. Jadi ini adalah ya
Loh, jari ini selalu mengamalkan berkata yang baik atau benar. Jadi di dalam Trikaya Parisude yang berarti berkata baik atau benar itu adalah, kita cek ya, A. Wacika, B. Kaika, C. Manacika, D. Bacika. Jadi yang sudah tentu ya anak-anak, jawabannya itu adalah A. Wacika, yang mempunyai arti berkata yang baik. Selanjutnya, perhatikan perbuatan di bawah ini. Jadi perhatikan ini ya anak-anak. Nomor 1, mencuci piring. 2, belajar dengan giat. 3, memukul teman. 4, meminjamkan pensil kepada teman. 5, mencaci teman. 6, suka menyalahkan. Nah, jadi anak-anak di sini menganalisis ya. Ini fokus pada pertanyaannya. Yang termasuk asubha karma ditujukan pada nomor. Nah, jadi tadi Bapak sudah jelaskan kalau asubha karma itu adalah perbuatan yang tidak baik atau tidak benar. Jadi kita hanya tinggal fokus mencari keenam perbuatan ini yang termasuk asubha karma. A 1, 2, 3, B 1, 3, 5, C 3, 5, 6, D 2, 3, 4. Kira-kira yang mana ya benar ya? Ya, C 3, 5, 6. Apakah benar? Kita cek ya. Nomor 3, memukul teman. Ya, benar. 5, mencaci teman. Ya. Terus 6, suka menyalahkan. Ya, jadi jawaban yang benar itu adalah C. Terus kita coba cek yang lainnya. Coba A. 1, mencuci piring. Nah, itu perbuatan yang baik. 2, belajar dengan giat. Baik, udah tentu ini salah jawabannya ya. Karena kita mencari contoh asubha karma atau perbuatan yang tidak baik. Jadi jawabannya adalah C. 3, 5, 6. Begitu ya caranya menjawab soal dengan penomoran seperti ini ya anak-anak.